Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku tentang lidahnya, ma baina lihyaihi, ya, wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluan kita, admam lahul jannah, maka aku akan jamin kepadanya dia masuk ke dalam surga. Dia bisa menjamin. Kenapa kata Nabi SAW? Aksarun nas, ya, annaro, kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ajwafani. Yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ajwafani, dua lubang, dan jenengan punya semuanya. Apa itu? Ajwafani alfamu wal farju, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Faqala idzan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam Qiyamul. Bu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dan baca bismillahirrahmanirrahim. Sini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah, ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. 7 hari telah berlalu, maka Nabi menyampaikan rahima anfu rajulin, celaka seseorang yang dakhala alaihi Ramadan. Orang itu mendapatkan kerugian yang besar. Kenapa? Ramadan hidup bersama kita, kita bergaul dengan Ramadan 7 hari ini, dia pergi sehari sampai 7 hari, ternyata belum selesai baca Al-Quran kita, ya, belum khatam sekalipun, separuh pun belum. Sungguh kerugian besar bagi kita. Bulan yang penuh dengan maghfirah, sholatnya di bulan ini mengampuni dosa-dosa kita, puasanya dapat digunakan untuk ampunan untuk dosa-dosa kita, sedekahnya sampai tidurnya itu juga demikian.
Tapi 7 hari berlalu kita tidak makan apa-apa. Ya, bahkan ada orang yang tadi berangkat berarti belum subuh. Belum subuh itu sudah bawa angkong ke sawah. Ya kan? Bawa angkong ke sawah, berangkat belum subuh. Subuhnya di mana? Mudah-mudahan subuhan di sawah. Nah, ini kalau tidak subuhan di sawah, dari sekarang sampai nanti orang-orang berangkat ke sawah dapat berapa kuintal dia? Nih, seakan-akan mendapatkan keberuntungan besar. Sama jenengan, gugup banget kok Ustadz orang rampung-rampung wis jam 6 nih. Mongko nang pasar tah di iya dan wong liya. Dikiranya langganannya itu akan berlari kepada orang lain, ternyata belum ada orang di pasar. Kita sudah gugup, ya, tidak menjalankan aktivitas sebagai abid, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ternyata hanya jatahnya segitu. Maka ibu bapak, kita menjadi orang yang cerdas. 7 hari dan hari ini hari yang ke-8, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa. Ya, kalau kita jadinya nanti 30 hari, berarti masih ada 23 hari dengan hari ini untuk mengisi Ramadan dengan baik. Kata Nabi, rahima anfun rajulin, seseorang itu mengalami kecelakaan, ya, mulai kerugian, mengalami kebahayaan. Dengan berlalunya Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu a'lam shawab. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita sampaikan kepada panjenengan materi saya yang kedua. Kalau kemarin adalah berkaitan dengan sedikit pembahasan kesyirikan, hal-hal yang menghancurkan kita. Berikutnya ada tentang afatul lisan. Bencana yang kedua yaitu tentang lisan kita. Punya berapa? Punya 1. Matanya 2. Telinganya? Apa maknanya? Iya, jadi banyak mendengar daripada, di antara pelajaran itu banyak mendengar daripada berbicara. Cuman kalau hari ini jegong kok enggak ngomong, ya Allah, maka menjadi kayaknya kurang pas. Yang kedua adalah afatul lisan wa fadilatuhu. Yang kedua adalah bencana lisan dan fadilah-fadilahnya, wa fadilatus sumti, dan keutamaan orang yang diam. Afatu katsiratun mutnawiyatun. Yang namanya bencana lidah itu sangat banyak sekali. Bencana lidah itu banyak sekali. Walaha fil qalbi halawah. Ada yang merasa nyaman di dalam hati ketika bicara. Kalau kita bicara nyaman banget. Kita bicarakan apa kira-kira? Bicarakan dunia. Itu ndak rampung-rampung itu. Cerita bisnis semalam ndak rampung. Cerita cita-cita ndak rampung. Cerita urusan dunia itu ndak ada rampungnya. Ya, apalagi kira-kira cerita nglendengi tanggane ya ndak rampung-rampung. Ana bae sing diglendengaken. Iya. Apalagi cerita-cerita yang memang bicara yang tidak ada manfaatnya, itu kadang-kadang menjadikan hati kita justru merasa tentram, merasa nyaman. Ya, ibu bapak kaum muslimin Allah, wallaha wa wa'athu minat toba'. Ada pula orang yang bicara itu karena memang tabiatnya senang ngomong. Ada orang yang senang ngomong, memang tabiatnya senang ngomong. Itu. Maka ibu waspadalah dengan apa-apa yang kita miliki, karena ini akan kelak akan menjadi bencana bagi kita. Ya. Wala najatu min khatiraha illa bisumtihi, dan kita tidak bisa menghindari bahaya lisan ini, bahaya bencana lisan yang kita miliki ini, illa bisumti,
kecuali dengan diam. Sudah. Kira-kira jenengan mangke niki wonten suara nopo waktu sholat? Batuk-batuk. Ada lagi? Mike morning. Komentarnya pripun? Si anu kenang apa? Kira-kira kepengen komentar mboten? Iya ibu bapak. Tapi alhamdulillah tidak ada yang komentar. Masalahnya lagi sholat semuanya diam. Kalau ada yang sholat kemudian bicara, wis mike kenang apa? Batal dia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yadhkuru, maka kita akan membahasnya, menyebutkan yang awalan adalah fadilatus sumti, yaitu tentang keutamaan diam, baru kita akan mengikutinya dengan bencana-bencana lidah kita. Ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, i'lam ya anna sumta yajma'ul himah wa yufarrighul fikr. Yang namanya orang diam itu ya adalah mengumpulkan satu cita-cita, hasrat, keinginan dan konsentrasi untuk berpikir. Jadi orang yang diam itu lebih fokus di dalam berpikir daripada orang-orang yang banyak bicara. Ya, maka berbahagia panjenengan yang semuanya diam, semua kecuali saya. Ya, kenapa? Karena memang punya kebutuhan. Kalau saya ustadznya diam, ya tidak ada yang menyampaikan ilmu. Dan terkumpulnya hasrat kita. Kepengin di dalam hati, kepengin di dalam hati, keinginan di dalam hati. Wa fil hadis Rasulullah SAW anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man yadmamni li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admamtul lahul jannah. Nantikan Nabi SAW, barang siapa man yadman li, yang menjamin kepadaku, barang siapa yang berani menjamin kepadaku ma baina lihyaihi, apa-apa yang diantara dua rahangnya. Kira-kira apa? Lidah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku tentang lidahnya, ma baina lihyaihi ya wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, yaitu kemaluan kita, admam lahul jannah, maka aku akan jamin kepadanya dia masuk ke dalam surga. Dia bisa menjamin. Kenapa kata Nabi SAW? Aksarun nas ya annaro, kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ajwafani. Yang paling banyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka itu adalah ajwafani, dua lubang, dan jenengan punya semuanya. Apa itu? Ajwafani alfamu wal farju, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Punya semuanya? Punya. Tambah lagi lubang dubur. Ya, tapi tidak disebutkan karena yang paling banyak. Kalau hanya dubur, hanya kentut, paling jenengan tutupan mulut, tutupan hidung, selesai. Bahayanya tidak begitu banget. Paling tetangganya yang bau, selesai. Tapi kalau lubang mulut, lubang kemaluan, ini banyak sekali. Ya, banyak sekali orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan dua lubang ini. Maka ngendikan Nabi SAW, siapa yang bisa menjamin kepadaku tentang dua lubang ini, ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi, siapa yang bisa menjamin kepadaku keamanannya tentang kemaluan dan mulutnya, abnan lahu abnal maluannya, maka adman lahu jannah, maka aku jamin dia masuk ke dalam surga. Punya dua.
pada sisi yang lain dia masuk ke dalam neraka, posisi yang lain dia masuk ke dalam surga. Wa fi hadisin akhar la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbahu wa la yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Ya. Tidak akan istiqomah, tidak akan lurus keimanan seseorang hingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbahu, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus yastaqima lisanahu, hatta yastaqima lisanahu, sampai lurus lisannya. Orang itu tidak akan benar imannya, orang itu tidak akan istiqomah di dalam keimanannya sampai hatinya itu lurus, hatinya itu benar. Dan hati seseorang itu tidak benar, ya kalau lisannya juga tidak benar. Maka ada sebagian ulama yang di dalam beramal niatnya itu dilafatkan. Ya. Takbir usolli fardol subhi, usolli sunatal fajr, usolli sunatal witr. Ada begitu. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan kenapa diucapkan? Karena untuk membimbing hati, untuk membimbing hati hingga dia ada di apa? Sebagian mengatakan dia mengucapkan niat karena dalam rangka membimbing hati. Ya. Meskipun kita mayoritas adalah sudah niatnya yang penting nang atilah, hati tidak lurus kecuali dengan lisannya yang lurus. Ya, hati tidak lurus kecuali dengan lisannya yang lurus. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadis Mu'ad bin Jabal fi akhirih, pada akhir hadis Mu'ad bin Jabal, ya, Nabi SAW menyampaikan, kaffa alika hadha wahai Mu'ad, kaffa alika hadha, sambil Nabi SAW memegang lidahnya. Nabi SAW sambil memegang lidahnya mengatakan, kaffa alika hadha wahai Mu'ad, jaga ini, jaga ini. Nabi SAW sambil memegang lidahnya. Ya, kata Ebit nopo sinten, lidah tak tulang. Nek ora bertulang ki bisa ditekuk ngetan, ngulon, ngisor, dhuwur. Nggih, itu bisa ditekak-tekuk seperti itu. Pagi dele, sore tempe. Kalau sore tempe, paginya mendoan. Kan begitu, jadi mendoan. Ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Nabi SAW. Kaffa alaika hadza wahai Mu'ad, jaga ini. Jaga lidahmu, jaga lisanmu. Ya. Kenapa? Maka fakultu ya Rasulullah, aku jawab, kata Mu'ad bin Jabal, wa innal ma'akhaduna bima natakallamu bih ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum oleh Allah, apakah kami akan disiksa oleh Allah, ya, disebabkan natakallamu bihi, disebabkan saya berbicara, disebabkan mulut saya. Nabi SAW, na'am, engkau akan disiksa disebabkan oleh mulutmu, engkau akan dihukum disebabkan mulutmu. Ibu bapak, kata Nabi, qala faqilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibumu wahai Mu'ad susah payah melahirkanmu. Susah mboten Bu? Melahirkan putra susah banget temenan. Ya, sakit jere sakit sewu dadi siji. Nek bisa nyong orang lahir namani lah. Duwe anak akeh ning ngajeng nglairaken. Saged? Saged. Dan duwe murid akeh kan anak-anak didik. Iya, anak didik itu anak kita. Nggih. Makanya yang ingat Pak Budi ribuan orang itu
Yang kenal nggak nih Pak Budi nyalon bupati katanya dadi jane. Loh ya coba saja dari SPG, SMA itu, Masya Allah berapa puluh tahun, ribuan. Itu dikenang betul, guru itu orang tua kita. Bukan mantan guru, nggak ada mantan guru, itu guru terus. Ya, jadi itu mantan guru saya, nggak ada mantan guru. Yang telah mewariskan kepada kita ilmu. Kalau orang tua kita mewariskan kepada kita mungkin harta, guru itu ilmu. Ya, sama-sama kita punya dua orang tua. Satu orang tua biologis kita, dan yang kedua orang yang mendidik kita, yaitu guru-guru kita. Ibu bapak, kalau beliau nyalon, katanya jangan jadi temenan. Ya, belum itu nembe muride, belum anak-anaknya putu-putune kon nyalon kabeh. Ya, susah melahirkan anak itu susah. Demikian juga dengan guru, melahirkan anak-anak yang bermutu. Ya, anak-anak yang bagus itu susah. Tidak hanya sekedar 2 tambah 2 sama dengan 4, enggak begitu, sampai akhlaknya diperhatikan. Ya, guru-guru dulu itu perhatiannya luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa. Klambine tokna le dilebokaken. Itu ndak gara PR diteliti siji-siji. Hari ini sementing berangkat pulang ada setoran ya online selesai. Seakan-akan makanya ada video-video yang mandan nyindir para guru, apa anak bocah nakal corakan, anak bocah aki orang tua akhlak ya dicorakan, anak bocah jotosi kancane ya dicorakan. Kenapa? Masalahnya diomong bukan jadi masalah hukum. Nek biyen di tanganmu teplek nggak apa-apa, balang karo penghapus mboten napa-napa, wong tuane ora apa-apa mboten napa-napa, Pak. Sing penting anake kula sae. Sekarang Masya Allah ya, apa-apa dipermasalahkan. Sakilat ka ummuka ya Mu'ad, ibumu susah melahirkanmu. Ya, sama orang tua kita susah, guru juga susah. Maka apa kata Nabi SAW ini? Wahal yakubun nasu finnari ala wujuhim au manahirim. Apakah disebabkan lisan itu engkau dimasukkan, disungkurkan wajahmu ke neraka atau hidungmu ke neraka? Betul. Ya, mu'akhaduna, engkau dihukum itu disebabkan oleh mulutmu, oleh lisanmu. Maka ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Subhanallah, mulutmu adalah harimaumu. Dan perkaranya benar betul. Ya, illa hasaidi alsinatuhum, kecuali orang-orang yang bisa apa? Bisa menjaga lisannya. Disebabkan apa? Di lisan-lisannya. Maka sebab lisannya itu dia masuk neraka. Tapi kalau dia bisa menjaga lisannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi sudah saya sampaikan bahwasanya banyak manusia neraka itu disebabkan lisannya, disebabkan kemaluannya. Maka hati-hatilah dengan 2 lubang itu. Okay? Kenapa? Lidah tak bertulang itu sangat mudah sekali untuk berbicara. Wa fi hadisin akhar, man kafa lisanuhu satarallahu auratahu. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang bisa menjaga lisanmu, bisa menjaga lisannya, satarallah, Allah akan menutup ya auratahu. Allah akan menutup auratnya. Allah akan menutup aib-aibnya. Barang siapa yang mudah menjaga, barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka Allah akan menutup auratnya. Maka Allah akan menutup aibnya, Allah menutup keburukan-keburukannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita, ngelendengi wong liya, mengungkapkan keburukan orang lain. Kita pun diungkapkan oleh orang lain. Maka barang siapa yang bisa menutup, menjaga lisannya, maka Allah akan menutup auratnya. Insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Darda, ansaf udunika min fikya fa innama ja'alta laka adnani wa fama wahidi
litasma'u aktsaru mimma yatakallamu bihi. Berkata Abu Darda rahimahullahu taala, aktifkan oleh engkau aktifkan oleh engkau adalah mendengar. Min fika dari aktifkan oleh engkau dua telingamu. Karena sesungguhnya Allah menjadikan engkau dua telinga dan satu mulut. Artinya apa? Maknanya engkau lebih banyak mendengar daripada tatakallamu bihi, daripada engkau berbicara. Jadi makna kenapa tadi saya di awal sebutkan, kenapa kita banyak mendengar, diberikan telinga dan satu mulut, diberikan dua telinga dan satu mulut, maknanya adalah kita dipersilahkan untuk memperbanyak mendengar daripada berbicara. Tapi nek ngrungokna terus itu akhirnya tidak aktif gitu ya, tidak aktif, akhirnya ngantuk. Itu begitu kalau mendengarkan terus. Kalau melihat saja juga ngantuk, apalagi juga cuman mendengar. Ibu bapak, sekarang berikutnya, apa afat kalam itu? Banyak sekali. Bencana-bencana lisan itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni. Di antara bencana-bencana lidah kita, mulut kita adalah al-kalamu fima la ya'ni. Kita berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa ada kira-kira kita berbicara tapi tidak ada manfaatnya? Banyak. Dulu ada orang-orang di radio itu namanya Mitro ngedebus. Maksudnya napa niku Mitro ngedebus? Ngomong-ngomong ning orang anak, maknanya tidak ada maknanya. Ya, sering kita sampai malam mungkin ya, kalau hari ini yang sudah sepuh-sepuh mungkin memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi dulu ya anak muda itu ya melaku-melaku karo balang pelem, cerita nggedebu sampai wengi ya, disit endi ayam karo nduk. Hanya bicara begitu tapi sampai malam. Disit endi ayam karo nduk, disit endi kira-kira? Ayam. Nduk karo ayam? Bercerita itu ada mananya ndak kira-kira? Nah ya kan? Nggak ada maknanya sama sekali. Ayam karo nduk di sini nduk, ya nduk karo ayam di sini ayam. Nggak ada, sampai bercerita kita ngalor ngidul itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak ada sama sekali. Ya, maka ibu bapak kaum muslim kumullah, ada bencana yang pertama, bencana lidah yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni. Dia berbicara tanpa ada maknanya, tidak punya manfaat. Ya, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ana man arafa qadran wa ma wa zamanahu. Ya, bahwasanya orang yang mengetahui tentang waktunya, orang yang mengetahui tentang waktunya, paham waktu panjenengan semuanya? Paham napa mboten? Belum. Makanya 7 hari berlalu itu tidak dimanfaatkan. 7 hari Ramadan berlalu itu belum rampung satu kataman. Iya. 7 hari berlalu itu tarawihnya saya dewekan terus. Padahal apa? Orang yang tarawih bersama imam itu seperti sholat semalam suntuk. Coba sakit sholat semalam suntuk? Nggak bisa wong tarawih imamnya mandan dawa-dawa bimandan gersula. Ini jenengan tarawihnya cepat ya, 11 rakaat 10 menit bisa. Allahu Akbar. Amin. Ada yang kayak gitu ya. Ya Allah. Maknanya itu bukan berapa rakaatnya, berapa cepatnya, bukan begitu. Maknanya namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam. Makanya para pendapat berbeda pendapat para ulama, itu ada yang sampai 21 rakaat. Ya, sampai 21 rakaat, bahkan ada yang 30
9 rakaat. Ada yang seperti itu, riwayat menyebutkan ada yang 11 rakaat. Apa bedanya? Rakaatnya beda tapi waktunya sama. 11 rakaat itu 2 jam, 21 rakaat ya 2 jam. Begitu. Langge mulai ini jam 7:30 pinten? 7:30 rampungnya jam 8 kurang seperempat. Ini namanya ndak qiyamul lail ini. Ya. Kenapa? Loh, ngantuk itu wajar. Jadi orang makan itu puasa atau tidak puasa mesti ngantuk. Kenapa? Darah gula-gula itu pada masuk kita. Orang kemasukan gula itu mudah ngantuk. Lah, loh tadi saya makannya cuma sama pakai daging, tapi kan anak segane. Seganya itu kan kandungan gulanya banyak sekali, makanya kesepuhan itu jangan banyak makan nasi. Iya, kalau makan nasi terlalu banyak itu nanti kandungan gulanya dhuwur, stroke. Itu begitu. Iya, maka orang tua kalau muda masih kecil kebutuhan gulanya penting karena termasuk pertumbuhan lemokna awak. Tapi nek tua ndak butuh lemu. Kalau sudah tua itu butuhnya sehat. Nggih niku. Makanya ketika puasa-puasa seperti ini bukan bagaimana memperbanyak makanan manis yang mengandung gula tinggi. Ya, maka cukup makan 1, 2, 3 butir korma. Gitu. Loh, nek semene-semene telung jendel apa waret? Ya memang beda. Kalau kormanya dulu zaman Nabi itu sekepel-kepel. Jadi memang maam siji loro telu niku nggih pun tuwuk jane. Tapi kalau sekarang 3 ya sih kempruvuk bae.